Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Septriningsi. Saya dari kelas 3B Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku hewan. Nah, yang pertama bakalan kita bahas yaitu pengertian dari perilaku hewan. Nah, di sini ada perilaku hewan adalah tindakan atau aksi yang mengubah hubungan antara organisme dan lingkungannya. Perilaku dapat terjadi akibat stimulus dari luar. Reseptor diperlukan untuk mendekati stimulus, saraf diperlukan untuk mengkoordinasikan respon, dan efektor untuk melaksanakan aksi. Nah, di sini perilaku hewan itu ada dua faktor atau perilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor dalam atau genetik, yang kedua yaitu dengan faktor lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari percobaan Nicole Tinbergen pada perilaku penentuan lokasi sarang pada tawon, penggali atau pilantus. Nah, di sini itu ada dua, bawaan genetik dan pembawaan lingkungan. Nah, pembawaan genetik ini pada tawon bagaimana cara dia menggali, bagaimana cara dia menutupnya. Nah, sedangkan lingkungan itu menentukan lokasi galian yang ingin mereka huni. Itu merupakan contoh dari pembawaan genetik dan lingkungan yang dipercobakan oleh Nicole Tinbergen. Lalu selanjutnya itu ada bentuk perilaku. Nah, yang pertama itu ada perilaku bawaan atau innate behaviora. Perilaku bawaan ini merupakan perilaku yang dihasilkan oleh gen dan faktor-faktor lingkungan. Nah, perilaku ini memperlihatkan suatu kisaran variasi fenotip atau norma reaksi yang bergantung pada lingkungan, di mana genotipe itu direksikan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku adalah semua kondisi di mana gen yang mendasari perilaku itu diekspresikan. Hal ini meliputi lingkungan kimiawi di dalam sel dan juga semua kondisi hormonal, kondisi kimiawi dan fisik yang dialami oleh seekor hewan yang sedang berkembang di dalam sebuah sel telur atau di dalam rahim. Nah, perilaku bawaan ini meliputi yang pertama itu ada pola aksi yang tetap atau fixed action pattern. Yang kedua itu ada teksis, yang ketiga ada kinesis, yang keempat itu ada naluri atau insting. Yang kelima itu ada pelepasan perilaku naluria. Nah, yang keenam yaitu perilaku bioritme. Nah, semua ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada pola aksi yang tetap. Nah, maksud dari pola aksi yang tetap ini apa sih? Nah, pola aksi yang tetap ini yaitu suatu urutan tindakan perilaku yang pada dasarnya tidak dapat diubah dan umumnya dilakukan sampai selesai. Nih, contohnya itu pada unggas atau bebek yang sedang bertelur. Di sini dia jika belum selesai bertelur, dia akan terus mengumpulkan telurnya hingga selesai bertelur dan akan diirami. Setelah diirami, maka telur itu akan menetas. Lalu itu ada FIP atau dipicu oleh rangsangan tanda. Nah, di sini contohnya itu pada ikan jantan stick cleavage. Nah, di sini itu ikan jantan ini akan dipicu oleh rangsangan tanda, yaitu di mana jantan berperut merah akan menyerang ikan jantan lain yang memasuki teritori sarangnya atau respon agresif. Nah, rangsangannya ini pada bawah perutnya itu akan berwarna merah. Nah, tanpa perut merah ini dia tidak akan menunjukkan respon agresif. Sedangkan pada bagian bawah perutnya yang akan memerah itu akan menunjukkan respon yang kuat atau yang disebut dengan respon agresif. Nah, lanjut. Dua itu ada perilaku taksis. Taksis ini yaitu di mana gerakan random menjauhi atau mendekati sumber rangsang. Nah, di situ ada contohnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada kinesis, di mana yaitu suatu perubahan dalam pergerakan sebagai respon terhadap stimulus. Jika kurang menguntungkan, dia mempercepat gerakan. Jika stimulus memadai, maka memperlambat gerakan. Nah, itu ada contohnya. Lalu yang selanjutnya itu ada insting. Nah, di mana insting ini yaitu perilaku yang tidak dipelajari dari lingkungan untuk menstimulus rangsangan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, contohnya itu pada tawon. Nah, tawon itu tuh bisa membuat sarang sendiri. Nah, itu akan turun-temurun dari generasi ke generasi.
membuatnya dengan ada cara bergoyang pada tawon atau lebah. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pelepasan perilaku naluria atau komunikasi hewan. Nah, di mana sekali tubuh siap di bagian dalam untuk tipe perilaku naluria tertentu, maka diperlukan stimulus luar untuk mengawali respon. Isyarat yang memicu aksi naluria ini disebut pelepasan. Begitu respon tertentu dilepaskan, biasanya langsung selesai walaupun stimulus efektif segera ditiadakan. Nah, contohnya itu ada pada kera dan singa. Itu mereka menggunakan komunikasi hewan antar sesama komunitas atau antar sesama hewan. Nah, selanjutnya itu ada perilaku bioritme, di mana merupakan perilaku berulang-ulang pada interval tertentu yang dinyatakan sebagai ritme atau periode. Daur perilaku ritme dapat selama 2 jam atau setahun. Nah, contohnya di sini ada ritme pada ayam jago yang ingin kawin. Itu ada ritme tahunan pada musiman. Nah, itu pada burung unggas, itu dia memiliki ritme tahunan dan musiman. Lalu selanjutnya itu, nah yang B itu merupakan yaitu perilaku pembelajaran atau learning, di mana pembelajaran learning itu modifikasi atau perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman spesifik. Nah, ini meliputi perilaku pembelajaran ini meliputi habituasi penanaman atau imprinting, lalu pengkondisian klasik atau classical conditioning, lalu pengkondisian operan atau operant conditioning, dan essay learning. Dan yang tadi itu ada bermain. Nah, pembelajaran ini yaitu versus pendewasaan atau maturation. Perilaku bisa berubah karena perubahan-perubahan perkembangan yang terus-menerus pada sistem neuromuskuler, suatu proses pendewasaan. Nah, contohnya itu pada burung yang belajar terbang. Nah, yang pertama itu ada habituasi, yaitu yang merupakan hampir semua hewan mampu belajar untuk tidak bereaksi terhadap stimulus berulang yang telah dibuktikan tidak merugikan. Nah, itu ada contohnya pada habituasi hewan kukang. Nah, yang selanjutnya itu ada imprinting, di mana merupakan pembelajaran yang terbatas pada suatu waktu tertentu dalam kehidupan seekor hewan, dan pada umumnya itu tidak balik atau irreversibel. Ikatan antara induk dan anak pada spesies yang merawat anak merupakan suatu bagian kritis hak siklus reproduksi. Jika itu gagal, induk tidak akan memelihara anaknya. Hasilnya adalah kematian, keturunannya, dan hilangnya kelestarian reproduksi bagi induk tersebut. Nah, di situ ada contohnya, yaitu pada bebek atau pada unggas. Lalu selanjutnya itu ada pengkondisian klasik, di mana pembelajaran untuk mengasosiasikan suatu stimulus apa saja dengan hukuman atau hadiah. Nah, di sini ada contoh pada hewan anjing. Ada hewan anjing di mana dia diberikan stimulus yang akan, jika dia diberikan stimulus itu, maka dia akan diberikan makanan. Nah, selanjutnya itu ada pengkondisian operan, di mana pembelajaran sistem coba-coba atau trial and error. Nah, belajar mengasosiasikan salah satu dari perilaku dengan hadiah atau hukuman, dan kemudian cenderung mengulangi atau menghindari. Nah, contohnya itu ada pada landak dan serigala, di mana serigala ini akan mengulang kembali dan akan menghindari jika sudah terkena lagi oleh duri-duri landak, ya. Lalu yang selanjutnya itu ada insight learning, di mana kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan menggunakan pengalaman lampau yang mungkin melibatkan stimulus berbeda untuk menyelesaikan masalah baru. Di situ ada contoh pada kera, di mana dia ingin mengambil makanannya dengan insting learning atau pengalaman lampau, dia mampu memecahkan masalahnya, yaitu untuk mengambil makanan. Yang terakhir ini ada bermain atau disebut juga dengan latihan perilaku, di mana latihan perilaku ini dimulai dari orang tua atau induk pada hewan tersebut. Nah,
mereka di situ akan dilatih bagaimana perilaku mereka mencari makanan, memburu atau menjaga tempat atau menjaga tempat kekuasaan hewan mereka tersebut dan tidak merasa terancam. Nah, itulah tadi penjelasan dari perilaku hewan. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.